Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melakukan praktikum yang berjudul pengaruh berbagai cairan terhadap proses korosi pada paku besi. Sebelum masuk pada tujuan praktikum, perkenalkan, nama saya Yayat Mugaffar. Saya Muhammad Syahrin Setiawan. Saya Anjani Bra. Saya Nurul Fauzia. Saya Irmayanti. Nah, sekarang kita akan masuk pada tujuan praktikum. Tujuan praktikum yaitu mengetahui pengaruh beberapa jenis cairan, air, sabun, minyak, air mendidih, garam, dan jeruk nipis terhadap kecepatan dan proses terjadinya korosi pada paku besi, serta mengamati cara menghilangkan korosi yang terjadi. Itu materi dasar. Korosi adalah proses degradasi logam yang disebabkan oleh reaksi kimia antara logam, air, dan oksigen di udara. Pada logam besi, korosi dikenal sebagai perkaratan besi yang terkena air atau zat lain akan bereaksi dengan oksigen membentuk lapisan karat yang terdiri dari besi oksida Fe2O3. Korosi adalah masalah serius karena dapat merusak struktur logam dan menyebabkan kelemahan material. Korosi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelembapan, keasaman, kandungan garam, dan suhu lingkungan. Pada percobaan ini, paku besi akan direndam dalam berbagai jenis cairan untuk melihat bagaimana setiap cairan mempercepat atau memperlambat proses korosi. Adapun bahan-bahannya 4 buah wadah plastik dan penutupnya. Sabun Sunlight, air cuka, air mendidih, garam, minyak, dan paku. Pertama-tama, siapkan 4 buah wadah plastik dan wadah yang berisikan air mendidih. Wadah pertama, kita tuangkan air dan kita tuangkan sabun Sunlight. Wadah kedua, kita tuangkan minyak. Wadah ketiga, air mendidih. Wadah keempat, kita tuangkan larutan cuka. Wadah yang terakhir atau yang kelima, kita tuangkan air, lalu kita tuangkan garam secukupnya. Selanjutnya, kita aduk air yang sudah dituangkan Sunlight dan air yang sudah dituangkan garam hingga merata. Tahap selanjutnya, kita tuangkan paku ke dalam wadah pertama, wadah kedua, wadah ketiga, wadah keempat, dan wadah kelima. Nah, selanjutnya kita tutup dengan penutup wadah yang sudah disiapkan tadi dengan rapat. Selanjutnya, kelima wadah tersebut kita diamkan selama 3 hari. Wadah tersebut sudah didiamkan selama 3 hari. Selanjutnya kita cek apa yang terjadi pada paku tersebut. Pertama-tama kita cek pada larutan air Sunlight. Kita biarkan selama 3 menit, lalu kita amati perubahan apa yang terjadi pada paku tersebut. Apakah paku tersebut mengalami korosi pada larutan air Sunlight? Pada larutan air Sunlight mengalami korosi dengan munculnya bagian kehitaman pada paku. Kehitaman pada paku yang terjadi setelah 3 hari ditempatkan dalam larutan air sabun Sunlight disebabkan oleh reaksi kimia yang terjadi antara besi dalam paku dan air sabun. Air sabun Sunlight mengandung garam, sabun yang bersifat asam dan dapat bereaksi dengan besi dalam paku.
menghasilkan oksidasi besi atau karat. Kedua, kita cek pada larutan asam cuka. Setelah didiamkan selama 3 menit, inilah perubahan yang terjadi pada paku tersebut. Pada larutan asam cuka, paku mengalami korosi dengan munculnya kehitaman yang lebih pekat daripada kehitaman yang terjadi pada sabun sunlight. Ini terjadi karena asam cuka adalah asam asetat yang bersifat asam dan dapat bereaksi dengan besi dalam paku, menghasilkan oksidasi besi atau karat. Selanjutnya kita cek pada larutan minyak. Setelah didiamkan selama 3 menit, inilah pengaruh yang terjadi pada paku. Nah, paku pada larutan minyak tidak terjadi korosi maupun kehitaman. Itu terjadi karena kurangnya oksigen dalam larutan minyak. Oksigen diperlukan untuk terjadinya reaksi kimia antara besi dalam paku dan air atau larutan yang mengandung air. Menghasilkan oksidasi besi atau karat, karena larutan minyak tidak mengandung air atau hanya mengandung sedikit air, maka oksigen tidak cukup untuk terjadi reaksi kimia tersebut. Oleh karena itu, paku yang ditempatkan dalam larutan minyak tidak akan mengalami kehitaman. Nah, selanjutnya kita akan mengamati perubahan paku pada suhu air mendidih. Seperti yang kita lihat, terdapat warna keoransan pada air dan paku. Inilah hasil setelah kita diamkan selama 3 menit. Terdapat kemerahan pada paku tersebut. Kehitaman dan kemerahan pada paku yang terjadi setelah 3 hari ditempatkan dalam larutan air mendidih disebabkan oleh terjadinya proses oksidasi pada paku. Panas yang tinggi dari air mendidih menyebabkan paku terkena panas dan terbakar. Pembakaran pada paku menghasilkan abu dan gas-gas yang menghilangkan oksigen di sekitarnya, sehingga tidak ada oksigen yang cukup untuk terjadi reaksi kimia antara besi dalam paku dan air, menghasilkan oksidasi besi atau karat. Karat memiliki warna kehitaman atau coklat dan dapat mengurangi kekuatan dan daya tahan paku. Nah, selanjutnya kita akan mengamati perubahan paku pada larutan air garam. Seperti yang kita lihat, terdapat keorange-orangean pada paku. Inilah hasilnya setelah kita diamkan selama 3 menit. Nah, kehitaman dan keorangean pada paku yang terjadi setelah 3 hari ditempatkan dalam larutan air garam disebabkan oleh reaksi kimia yang terjadi antara besi dalam paku dan air garam. Air garam mengandung garam natrium klorida yang bersifat asam dan dapat bereaksi dengan besi dalam paku, menghasilkan oksida besi atau karat. Karat adalah lapisan oksida besi yang terbentuk di permukaan besi ketika besi terpapar oksigen dan kelembaban. Karat memiliki warna kehitaman atau coklat dan dapat mengurangi kekuatan dan daya tahan paku. Keoresan pada paku disebabkan oleh kandungan garam natrium klorida Yang menyebabkan terjadinya korosi pada besi, yaitu pada paku yang terendam pada air. Berdasarkan nilai potensi reduksi standarnya, besi LTV memiliki NOL sebesar min 0,44 volt, sedangkan oksigen air memiliki NOL sebesar plus 0,401 volt. Jika besi bereaksi dengan oksigen yang mengalami kontak langsung dengan air, maka besi akan mengalami oksidasi dan oksigen akan mengalami reduksi. menghilangkan korosi. Berkarat, korosi dapat dihilangkan menggunakan larutan asam ringan seperti jeruk nipis atau cuka. Larutan asam ini bekerja dengan melarutkan lapisan karat besi oksida yang terbentuk di permukaan besi. Proses ini disebut sebagai deskalasi atau pembersihan logam dari oksida. Itulah perubahan pada paku yang
dituangkan pada masing-masing larutan. Adapun kesimpulan Dari percobaan yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa paku yang direndam di dalam air sabun, air garam, cuka, dan air mendidih mengalami proses korosi, yaitu paku menjadi berkarat. Sedangkan paku yang direndam di dalam minyak tidak terjadi perubahan apapun atau tidak terjadi korosi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pembentukan karakteristik bisa dipercepat oleh adanya asam, basa, garam, dan suhu yang tinggi. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat korosi terjadi. Jadi, faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi pada paku yaitu asam, basa garam, dan suhu yang tinggi. Baiklah, dengan selesainya dibacakan kesimpulan dari yang dirugi, maka berakhir pula video yang kami buat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.